Miftah Maulana, nama ini kembali terdengar setelah dia ditendang dari utusan khusus. Harga rambut 100 juta atau 1 miliar ya? Iya katanya sih gitu ya, 100 juta. 100 juta ya. 100 juta, 1 miliar rambut apaan sih? Ya, saya mending beli yang itu apa manisan yang kayak rambut itu namanya itu. Apaan? Itu rambut nenek. Yang rambut nenek warna-warni itu. Iya. Mas, ini kalau kita bahas Gus Miftah alias Miftah Maulana ya, gue kayaknya kalau manggil dia Gus, gue bukan orang Jawa Timur gitu ya. Miftah Maulana. Miftah Maulana ini kan memang lekat, ya. Kalau menurut gue sih lekat ya dengan segala kelakuannya dia lah, mau kontroversi mau positif, tapi lebih banyak disorot soal kontroversialnya nih. Mungkin kalau pas dia jadi utusan ya udahlah selesai di situ aja. Tapi ketika saat ini dia sedang dipersangkakan pesantrennya ada kasus aniaya. Iya. Aniaya santri di Ponpes Ora Aji ini. Nah, ini dan mirisnya sempat diduga si korban ini disetrum, disiksa. Nah, masalah ini kan pesantren nyiksa anak kan, ini anak karena santri kan. Iya. Sampai disekap, sampai di beritanya itu ya diduga nih anak juga di setrum. Perkaranya sih bulan Februari lah kalau nggak salah itu, untuk penjualan air galon katanya ada kehilangan uang, ada yang hilang lah uangnya gitu kan. Iya, 700.000. 700.000. Nah, ini orang disiksa 13 orang dan ajaibnya, goibnya sekarang korbannya yang dilaporin ke polisi. What? Iya, baca beritanya ada bro. Jadi korban udah disiksa, sekarang karena viral, karena rame, jadi pihak yayasan melaporkan ini santri ke kepolisian karena diduga atas penjualan uang 700.000 ya. Nah, ini sangat miris, apalagi ini pesantren yang seharusnya mendidik anak bukan untuk menyiksa, apalagi disetrum, dipukul pakai selang air. Dipukul selang air, dia bukan di barak militer. Iya, militer kan. Udah kayak ABRI ya, udah kayak TNI ya. Ya, istilahnya udahlah hal-hal kayak gitu. Kembali lagi ke orang-orang tua yang punya anak, silakan kalian pesantren anak, tapi pilih-pilihlah pesantren. Jangan tergiur figur, jangan fanatisme kepada sosok seorang. Pesantren ada banyak, bahkan sekarang udah banyak kasus-kasus yang istilahnya bawa-bawa nama pesantren yang pengurusnya melakukan tindakan yang kurang terpuji, asusila. Iya. Ya, pilih-pilih pesantren yang mungkin yang sudah besar, sudah secara kepengurusan udah bagus. Mungkin kita sebagai orang tua bisa dikasih akses melihat CCTV luarnya kan, itu lebih bagus kan gitu kan. Iya. Untuk mastiin anak-anak kita itu benar-benar belajar, bukan disiksa, bukan dilakukan asusila gitu kan. Tapi katanya kan lu kan sebagai lulusan pesantren nih Mas, sebenarnya tuh tindak-tindak pidana kekerasan seperti itu tuh kerap terjadikah di dalam gitu? Apakah memang karena ini yang baru ketahuan tuh ini gitu? Juga sih. Kalau saya dulu kan pesantren kurang lebih berapa tahun ya? 10-12 tahun lah. Kalau nggak salah kurang lebih ya. 12 lah ya. Ya kurang lebih 12 tahun. Menurut saya, karena dulu saya kan pesantren masih belum modern ya, masih masak ngeliwat sendiri. Ya hal-hal yang misal ada santri yang ngelanggar, misal nggak boleh keluar dari area pesantren, dia keluar. Ya mungkin namanya santri kan ada yang lurus, ada yang bosen, kadang-kadang yang melanggar, itu ditakzir biasanya. Ada yang dipotong rambut biar mereka taat sama aturan yang dibikin. Jerah lah ya. Ya ditakzir sebatas dipotong, potong rambut. Sebenarnya saya dulu pernah ngelanggar. Saya pernah ngelanggar itu, saya keluar lagi libur ngaji, libur kegiatan ngaji ya, belajar ya di madrasah, itu hari Jumat kebetulan. Kita malam, saya kabur tempat orang itu, jalan kaki, main PS. Dulu masih ada main PS3 ya, sama dingdong. Pulangnya ketahuan, udah ditungguin di depan. Kita keluar dari pagar lubang gitu, kita masuk, udah keluar dah. Udah ada pengurus. Saya sih masih ingat, saya digundulin ya, saya digundul 3 orang terus dijemur.
Ya menurut saya itu, saya masih kecil tapi saya masih ingat ya, menurut saya paling lucu ketika saya reunian sama anak-anak pesantren ya, menurut saya itu jadi saya ingat kita dulu ngelanggar keluar main PS, main dingdong sama PS 2 apa 3 ya dulu ya. Nggak mungkin, era lu PS1 kali, PS1, PS2. Enggak, 2 kalau salah. PS2. Masih ngesut kenceng kok boleh enggak ada belok. Lurus saja itu. Ya saya main dingdong itu udah kena takzir, potong rambut. Karena dulu pesantren saya laki sendiri, perempuan sendiri kan. Tindakan-tindakan gitu kan wajar kalau di pesantren, karena kita di pesantren dididik kan. Seperti itu sih. Tapi kalau sampai disiksa, saya belum pernah menemui itu ya. Gak pernah saya. Paling kalau kita nggak hafal, kalau saya dulu waktu hafalan Jurmiyah, Imriti, Nadom nggak hafal ya biasanya. Sampai saya pernah itu hafalan ya, nggak hafal Nadom, Jurmiyah nggak salah. Imriti deng, saya bawa usuk. Tahu usuk yang genteng pas lagi pembangunan? Nah, tahu. Iya, jadi sambil ngapalin karena nggak hafal, ada 3 orang sambil ngulus sambil ngapalin. Ya bukan disiksa ya, biar dipaksa kita tuh hafal gitu kan. Itu usuk kan seberat itu kan kita ngafalin yang lama itu setengah jam sejam. Ya wajar, namanya pesantren ya unik-unik kayak gitu kan. Ada yang waktunya sholat nggak sholat dia sembunyi di platform ada. Bukan kita nggak mau sholat, ngantuk. Ada yang unik-unik menurut saya ya. Tapi kalau sampai nyiksa, nyetrum, seharusnya itu nggak terjadi ya. Iya, maksudnya saya belum pernah dapetin hal itu. Oke lah, ini aja gini, kalau pengeroyokan di warga saja dilarang. Nah itu nyiksa, diduga nyiksa itu pengurus lagi kan. Nah apalagi ini di dalam lingkungan yang pesantren yang notabene harusnya hal-hal baik yang bener. Kalau di dalam warga saja tidak boleh menghakimi, apalagi di pesantren. Jangan sampai gara-gara itu di pesantren ini aturan kami gitu loh, jadi sampai kayak gitu. Itu kan bahaya ya. Dan kabarnya 13 orang yang nyiksa ini diajukan penanggungan penahanan ya, dan alasannya masih sekolah ya. Terus tambah lagi apa namanya itu, si korban ini baru-baru ini dilaporkan oleh yayasan asalnya. Iya, makanya aneh atas dugaan mencuri uang 700.000. Jadi aneh gitu loh. Iya. Jadi aneh, jadi kayak demi melindungi sebuah nama baik. Sebenarnya hal-hal kayak gitu di pesantren nggak dipungkiri emang ada ya. Tapi itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan, nggak bisa disiksa. Ada lah namanya juga anak pesantren kan, ada yang khilaf atau apa. Manusiawi seperti halnya masyarakat umum. Kalau bagi orang, apalagi kondisi gini ya, kan kita nggak tahu ya mana orang berbuat baik, mana orang berbuat jahat. Itu kan niatnya kan nggak kelihatan ya. Apalagi kepepet kan itu lain cerita gitu kan ya. Terus tiba-tiba disiksa seperti itu kan kita juga harus tahu dulu kebutuhannya apa gitu loh. Enggak, itu kan belum terbukti. Belum terbukti dia kan dipaksa untuk mengakui kan. Nah iya, karena kebetulan katanya dia yang lagi jaga kan. Iya. Lah. Ya istilahnya ala-ala menginterogasi ala-ala polisi mungkin kan, interogasi. Coba kan ya selagi nggak ada bukti bisa membuktikan ya mana bisa lah. Lalu main hakim sendiri kan nggak boleh. Satu main hakim, terus bahasanya mending dilakukan 1 orang 13 bro. Iya. Dan yang lebih parah lagi, masih banyak orang tua yang tetap memodokin di situ kan gitu kan. Itu yang bahaya sih. Ya apa ya? Ya balik lagi ke orang tuanya ya, istilah orang tua kita orang tua yang punya anak ini pesantren ini ya. Itu pintar-pintar cari pesantren yang benar-benar jelas keilmuannya, jelas, jangan tergiur karena figur, karena figur besar atau artis sering muncul di TV. Banyak pesantren yang bagus juga, ada yang figur-figur besar yang terkenal, ada Gus Kausar, ada keturunannya Mbah Mun, ada yang di Lasem, ada Sidogiri, ada Dalwa, ada Gontor, ada Darun Najah kalau di Jakarta. Banyak lah. Banyak, ada Langitan, banyak pokoknya. Pesantren itu ada banyak yang tua-tua, banyak. Itu tergantung pintu-pintu orang tuanya lah. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi gue sih jadi gini ya mas ya. Ini mungkin ini cerita sedikit, mungkin ini adalah ketakutan orang tua gue untuk mondokin anak-anaknya gitu loh, atau ikut boarding school lah. Takut itu kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya. Ya balik lagi kan tergantung orang tuanya untuk milah-milah mana pesan. Nah itu dia, mungkin karena kami hidup di sekitar Jakarta dan
nggak kelihatan lah gitu ya kasus-kasus yang seperti itu kan kita. Ya kalau cerita pesantren ya buktinya dulu saya pesantren masak dinding liwet ya, liwet terong, bikin sambal bajak lah bahasa itu kan, ikan asin, minumnya di apa namanya di tempat liwet itu apa namanya itu ya, kendil ada kerak apa namanya itu, kerak habis masak nasi liwet kita kasih air kasih gula jadi kopi. Makan bareng-bareng patungan satu cingkir ya namanya gitu. Masukin ada 5 orang liwet bareng sambil baca tuh udah makan tuh nikmat dulu, karena dulu masih belum banyak pesantren modern karena mahal ya. Kalau itu pesantren murah. Kebetulan saya dulu pesantren boleh dibilang gratis ya. Cuma kita makan dikirimin orang tua tiap minggu, beras, terus uang paling buat belanja tempe tahu, ikan asin dah. Karena fokusnya belajar sih, bukan untuk hidup enak sih, lebih dididik biar anaknya punya karakter. Kabarnya tuh Gus Miftah udah minta maaf sih. Ya, Gus Miftah. Cuma kan perlakuan di dalam pesantrennya yang harus digarisbawahi lah. Iya, tapi di pesantrennya Miftah Maulana ini nih yang gua agak-agak aneh gitu. Kenapa harus ditangguhkan kalau memang mereka, kalau enggak alasannya sekolah iya, tapi kan perilaku ini kan mesti disekolahin juga gitu loh. Ya mungkin karena beliaunya dekat dengan kekuasaan, kita nggak tahu. Mau sekarang? Ya walaupun nggak, itu kan sudah link relasi kan masih ada. Oh iya sih ya. Ya, katanya dikabarkan dia juga mendukung Deddy Mulyadi lah, apalah ya. Udahlah, mudah-mudahan lah ini. Semoga aja hal-hal ini nggak terjadi lagi lah. Pendidikan apalagi pesantren. Dia kesian marwah pesantrennya. Kesian, jangan jadi korban bukan pesantrennya. Dia si Miftah Maulana, cuma tapi image pesantren di Indonesia image-nya bakalan buruk. Oh ternyata pesantren bisa nyiksa orang ya, bisa nyetrum orang ya. Atau enggak, yang gini-gini masih terjadi tuh ya. Ya karena ketika di pesantren ini kita lakukan pesantren, nyawa anak kita ya udah diserahin ke pesantren itu. Karena di dalam isinya semua seusia itu. Yang jomplang biasanya ada sendiri asramanya, ada kelas sendiri, nggak mungkin dicampurin sama yang dewasa. Ya kita diserahin lah nyawa, semua kehidupan kita di situ. Kita bahasanya tidur, makan sendiri, semua lakukan sendiri ya, biar kebentuk karakternya. Dan kita sampai sholat malam dipaksa untuk sholat malam karena biar terbiasa sampai kita dipukul. Tapi saya belum pernah dipukul pakai selang, paling dipukulnya pakai rida atau surban. Kalau kita mau sholat, mau zikir, biasanya kita membaca wirid ya. Nah, itu kita kadang ketiduran dipukul suruh itu, biar kebiasaan gitu sih. Itu hal wajar sih, tapi buat orang tua pintar-pintar cari pesantren, jangan tergiur figur, carilah pesantren yang bagus lah secara pendidikan, secara kurikulum, secara metode, secara keamanan juga, bangunan juga pastinya pengaruh, terus pendidikan lah, jangan tergiur sama figur lah, apalagi yang tidak punya riwayat keagamaan yang bagus. Kan sekarang banyak ujuk-ujuk punya pesantren, tahu dari mana keilmuannya kita nggak tahu kan. Oke lah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.